Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Ekosistem ini ialah mata pelajaran IPA dari kelas 5. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Tunggu sebentar. Bisa jalan ya? Nah, pembahasan materi. Yang pertama, pengertian ekosistem. Yang kedua, komponen ekosistem. Yang ketiga, jenis-jenis ekosistem. Dan yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan ini kita akan mencakup pembahasan materi hari ini. Nah, pengertian ekosistem. Apa itu ekosistem? Hayo, apa? Nah, ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Nah, intinya itu, ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara benda hidup dan benda tidak hidup di dalam suatu ekosistem. Begitu. Selanjutnya ya, ialah komponen ekosistem. Di sini ada dua komponen ekosistem, yaitu yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Untuk komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Nah, sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup di suatu ekosistem. Contohnya seperti udara, batu, air, tanah, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, berdasarkan tingkatannya, ekosistem dibagi menjadi 3. Antara lain, yaitu yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, dimulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal di dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Ada seekor ayam, seekor kambing, seekor kuda, sebatang pohon, dan lain-lain. Selanjutnya ialah populasi. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, ada sekumpulan kelinci yang ada di dalam kandang ya ini ya. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ialah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari 2 spesies berbeda atau lebih yang saling berhubungan dan menempati wilayah geografis yang sama pada waktu yang sama. Contohnya ini, ada komunitas laut. Nah, ya kan, ada ikan, ada terumbu karang, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis ekosistem. Di sini ada 2 jenis ekosistem ya, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Untuk ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Nah, ekosistem alami. Di sini ada ekosistem hutan, ada ekosistem padang rumput, dan ada ekosistem sungai. Nah, untuk ekosistem hutan, antara lain yaitu pengertiannya, unit lahan tegakan pohon kayu yang terdiri semua tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungannya. Seperti contoh gambar di dalam ini ya, ada
seekor badak di dalam hutan yang sedang mencari makan ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ekosistem padang rumput, yaitu ekosistem ini identik dengan hamparan rumput hijau yang luas dan curah hujan rendah. Hewan yang biasa hidup di ekosistem padang rumput ini adalah jerapah, zebra, bison, harimau, dan lain-lain. Untuk ekosistem sungai, yaitu habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Organisme akuatik tersebut diantaranya tumbuhan air, plankton, perfiton, bentos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ialah ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini ialah yang seperti tadi yang dibuat oleh campur tangan manusia. Di sini ada ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem ladang. Kita lanjut ya. Nah, kesimpulannya. Kesimpulan yang kita ambil dalam materi hari ini ialah di dalam suatu ekosistem, makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan abiotik akan berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga dengan lingkungan abiotiknya atau makhluk tidak hidup. Jadi semua komponen biotik dan abiotik saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sudah selesai. Nah, saya akan memberikan soal latihan ya untuk kalian dikerjakan di buku, nanti dikirimkan di dalam Google Classroom. Ya, seperti ini ada 5 soal. Yang pertama, ekosistem adalah interaksi yang terjadi di sebuah lingkungan tertentu yang terjadi antara Yang kedua, kumpulan dari beberapa individu sejenis yang menempati suatu lingkungan tertentu dinamakan. Yang ketiga, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhannya. Lingkungan yang berupa benda mati dinamakan lingkungan. Soal yang keempat, seekor kupu-kupu di sebuah taman bunga disebut. Yang soal terakhir, jelaskan tentang ekosistem alami dan berikan contohnya. Nah, dikerjakan ya. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, selalu semangat belajar dan jangan pernah putus asa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.